Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang meneladani para penyokong Buddha. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah pelajar mampu meneladani sikap-sikap para penyokong Buddha dalam membantu mengembangkan ajaran Buddha. Anak-anak, masih ingatkah kalian siapa saja tokoh-tokoh penyokong Buddha? Lalu, sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya bersama dengan saya, Ibu Ririn Ernawati. Namo Buddhaya. Perlu kita ingat kembali, penyokong Buddha adalah pendukung Buddha dalam berbagai hal untuk keberlangsungan mencapai tujuan. Salah satunya adalah dukungan materi untuk kelangsungan penyebaran ajaran Buddha. Lalu, siapakah mereka? Yang pertama adalah Raja Bimbisara. Raja Bimbisara adalah raja dari kerajaan Magadha yang kaya raya dan selalu membantu Buddha dalam bentuk materi dan selalu berdana untuk murid-murid Buddha. Beliau jujur, patuh, memiliki rasa bakti yang tinggi dan juga semangat berkorban yang tinggi. Raja Bimbisara memiliki peranan penting dalam pengembangan agama Buddha pada zaman Buddha, yaitu dengan menyokong Buddha dan para muridnya dengan mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh Buddha. Yang kedua adalah Raja Asoka. Raja Asoka juga raja yang bijaksana, selalu mengajarkan kemurahan hati, bahkan di masa tuanya beliau rela menjadi petapa untuk melakukan berbagai kebaikan. Beliau juga dermawan, pemberani dan semangatnya tinggi. Raja Asoka mengajarkan toleransi antar penganut agama yang berbeda untuk selalu memiliki toleransi. Agar agama kita sendiri berkembang dengan baik, harus menghormati agama lain. Raja Asoka memiliki peran dalam hal kerukunan umat beragama, yaitu mendirikan pilar Asoka sebagai tanda menghargai kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga adalah Anathapindika. Anathapindika adalah orang yang mendanakan Wihara Jetavana kepada Sang Buddha. Ia tidak hanya dermawan, tetapi juga benar-benar berbakti kepada Sang Buddha. Dia pergi ke Wihara Jetavana dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha 3 kali sehari. Pada pagi hari, dia membawa bubur nasi. Siang hari, dia membawa beberapa macam makanan yang pantas atau obat-obatan. Dan pada malam hari, dia membawa bunga dan dupa. Yang keempat adalah Wisaka. Wisaka adalah salah satu siswa Buddha yang terkenal karena kebijaksanaan dan kedermawanannya. Hal ini menjadi teladan bagi banyak orang dalam praktik kehidupan Buddhis. Wisaka juga dikenal karena kesetiaan dan kemurahan hatinya. Wisaka menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mendukung ajaran Buddha dan membantu mereka yang membutuhkan. Ia mendirikan wihara, menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi para biku, serta menunjukkan sikap penuh welas asih kepada masyarakat. Sikapnya yang rendah hati dan dedikasinya pada ajaran Buddha membuatnya dihormati sebagai seorang penyokong agama yang setia. Juga dengan memberikan inspirasi bagi para umat Buddha untuk hidup dengan nilai-nilai kebajikan dan kepedulian terhadap sesama. Lalu,
Bagaimana tokoh pendukung perkembangan agama Buddha di Indonesia? Ada beberapa tokoh, di antaranya adalah Biku Narada. Memang Biku Narada ini bukan berasal dari Indonesia. Biku Narada memiliki peranan yang penting karena datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Buddha dan pertama kali menanam pohon Bodhi di pelataran Candi Borobudur. Selain itu, Biku Narada juga mengajarkan tentang ajaran Buddha di wilayah Borobudur dan sekitarnya. Nilai keteladanannya tampak dalam ketekunan dan ketulusan hati dalam menyebarkan dhamma, serta kesabarannya dalam membimbing orang lain di jalan kebenaran. Yang kedua adalah Biku Asin Jinarakita. Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, agama Buddha berkembang melalui kelenteng-kelenteng dalam menjalankan ibadah dan penyebarannya masih sembunyi serta tertutup. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dipelopori oleh seorang tokoh dan menjadi biku pertama kali di Indonesia bernama Asin Jinarakita. Biku Asin Jinarakita terlahir dengan nama The Boan An, dikenal dengan panggilan Sukong. Selanjutnya adalah Biku Giri Rakito. Tokoh lain yang berperan dalam sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia setelah Biku Asin Jinarakita adalah Biku Giri Rakito. Beliau seorang biku yang memberi andil besar terhadap keberadaan agama Buddha sampai sekarang. Biku Giri Rakito menempatkan diri dalam mengembangkan agama Buddha di tengah-tengah masyarakat Buddhis yang multi-etnis, bahkan menggunakan kitab Jawa. Sebagai pelajar, meneladani tokoh agama Buddha berarti belajar untuk menjadi lebih sabar, bijaksana, dan tenang. Tokoh-tokoh seperti Buddha mengajarkan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran, tidak mudah terbawa emosi, dan selalu bertindak baik. Meneladani tokoh-tokoh penyokong agama Buddha mengajarkan kita untuk menjadi lebih sabar, bijaksana, dan selalu memperbaiki diri. Dengan memperhatikan nilai-nilai seperti kesadaran, tanggung jawab, dan semangat belajar, kita dapat lebih fokus dan berhati-hati dalam bertindak. Sikap rendah hati dan menghargai perbedaan juga dapat membantu kita untuk menciptakan situasi lingkungan belajar yang harmonis dan setiap orang dapat berkembang dengan baik. Jadi, bagaimana? Pembelajaran apa yang telah kalian dapatkan hari ini? Untuk menambah pengetahuan kalian, jika kalian belum memahami materi ini dengan baik, kalian dapat menonton kembali tayangan video berikut atau membaca kembali materi yang berada di lmsbelajarbuddha.id. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya juga ya. Ayo, selalu semangat dan rajin belajar. Semoga kita semua berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.